Baik, silahkan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febiala Savana, saya berdomisili di Jakarta dan saya lulusan dari Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan akuntansi. Selain sibuk berkuliah dulu, biasanya bila ada waktu senggang, saya ikut membantu orang tua saya mengelola usaha sembako di rumah. Dan saya juga pernah mengikuti organisasi-organisasi kampus semasa kuliah dulu. Karena saya lulusan dari akuntansi, maka hal itu membuat saya memiliki ketertarikan dengan bidang keuangan yang dimana itu menjadi pilihan saya untuk karir di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang coba jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada diri kamu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sifat adaptasi yang cepat menjadi salah satu kelebihan pada diri saya, yang dimana saya dengan mudah masuk dalam lingkungan baru sehingga membuat saya akhirnya dapat memaksimalkan kerja. Kelebihan lainnya yaitu kemampuan dalam hal mengatur waktu, yang dimana saya dapat mengorganisir waktu semaksimal mungkin, serta dapat bekerja sama yang dimana nantinya dapat membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih efisien. Sedangkan kekurangan pada diri saya adalah termasuk orang yang mudah pelupa. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, biasanya saya melakukan pencatatan dan pengecekan secara berulang agar tidak ada yang terlewat. Dan hal lainnya yaitu kurangnya saya dalam hal pengalaman. Jadi saya mengharapkan bisa mendapatkan banyak pengalaman di perusahaan ini apabila nantinya saya memang keterima di perusahaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang dimana nantinya materi ini akan digunakan untuk memenuhi materi ulangan akhir semester dari mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febiala Savana dari jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, dari kelas AK3A dengan nomor induk mahasiswa 21043111019. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu adalah Bell Foods Frozen Food sebagai upaya peningkatan memperkenalkan brand. Adapun beberapa agenda yang akan disampaikan pada hari ini yaitu adalah 1. Pengertian dari bisnis frozen food, 2. Profil perusahaan, 3. Memperkenalkan produk, yang keempat, visi dan misi, dan yang kelima adalah strategi pemasaran. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari bisnis frozen food. Apa sih itu bisnis frozen food? Bisnis frozen food merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Sudah banyak pelaku usaha yang memperoleh profit besar dari bisnis frozen food tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha frozen food yang berdiri dari waktu ke waktu dan tentunya dengan penawaran produk andalannya masing-masing. Namun, ada juga pelaku usaha frozen food yang gulung tikar atau bangkrut dikarenakan strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis frozen food dalam memenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen dan juga mengetahui minat dan perhatian konsumennya. Di samping itu, kematangan strategi juga didukung dengan produk yang mempunyai competitive advantage untuk meningkatkan kekuatan daya saing terhadap kompetitor. Kemudian, ada faktor harga yang menjadi penentu dari sebuah keputusan pembelian suatu produk. Penentuan harga yang strategis dapat memenangkan produk dalam persaingan di pasar. Masuknya industri makanan cepat saji di Indonesia membuat pelaku usaha bisnis frozen food berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi yang baru. Makanan cepat saji juga memiliki jenis-jenis lainnya, yaitu seperti yang sudah ada saat ini dalam bentuk kemasan dalam keadaan setengah matang seperti nugget, sosis, kentang, dan lain sebagainya. Konsumen hanya butuh waktu beberapa menit untuk melakukan proses penyajian sampai makanan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi. Makanan cepat saji dalam kemasan ini dapat ditemukan di pusat perbelanjaan seperti pasar swalayan atau minimarket. Selain mudah untuk dikonsumsi, makanan setengah matang dalam kemasan juga tentu memiliki asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.
terutama pada kalangan anak-anak sampai remaja yang gemar mengkonsumsi makanan siap saji sebagai makanan favorit untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam beraktivitas sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah profil perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang akan saya perkenalkan kali ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi produk frozen food yang dimana salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia, yaitu PT Bell Foods Indonesia. PT Bell Foods Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi produk olahan daging dengan produk utama yang dihasilkan adalah chicken nugget, sosis, bakso ayam, bakso daging, pastel ayam, dan pastel daging. Perusahaan ini merupakan bagian dari PT Sierra Produce, yaitu perusahaan yang bergabung menjadi satu pada tahun 2001 dari PT Anwar Sierra Tbk, PT Sierra Produce Tbk, PT Sierra Feedmill, dan PT Sierra Grains yang menjadi salah satu perusahaan paling besar dalam kegiatan unggas di Indonesia. Produk Bell Foods ini dapat disimpan dengan suhu penyimpanan minus 18 derajat Celcius. Bell Foods memiliki bisnis yang terintegrasi mulai dari peternakan hingga pabrik pengolahan ayam, sehingga dapat mengontrol produk yang dihasilkan pasti berkualitas, aman, dan higienis, serta berstandar tinggi, juga bersertifikat halal dari MUI. Bell Foods mempunyai kurang lebih terdiri dari 627 karyawan. Bell Foods memulai perjalanannya pada tahun 1999 dengan merek dagang Bell Foods, Del Farm, dan Wena. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan pasar produk olahan beku, pada tahun 2011, merek-merek tersebut kini bertransformasi hanya menjadi Bell Foods. Perusahaan ini mengkonsolidasikan posisinya sebagai produsen dan distributor produk makanan olahan berkualitas tinggi. Perusahaan ini memiliki 4 lini produk utama, yaitu lini nugget, lini bakso, lini sosis, dan lini mantau. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk makanan olahan beku yang berkualitas dan dipasarkan dengan berbagai merek antara lain Bell Foods Royal, Bell Foods Favorit, dan Bell Foods Wena. Beberapa upaya meningkatkan produk dan layanan yang dilakukan juga telah mengantarkan Bell Foods memperoleh sertifikat ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu, ISO 22000 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan, dan sertifikat jaminan halal untuk setiap produknya. Sebagai perusahaan skala menengah yang terus berkembang, PT Bell Foods Indonesia telah mendominasi sepertiga pasar produk makanan beku di Indonesia. Perusahaan ini bertujuan menjadi salah satu pemain regional terbesar di industri makanan dan minuman yang berfokus pada makanan siap saji. Kualitas produk yang konsisten dan harga yang kompetitif merupakan keuntungan strategi perusahaan yang utama. PT Bell Foods Indonesia telah menerapkan sistem mutu yang baik dengan adanya kerjasama antar departemen, khususnya yang berhubungan dengan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam menjaga keberlangsungan sistem mutu, PT Bell Foods Indonesia telah memiliki beberapa komponen meliputi kebijakan mutu, standar kualitas, dan quality control circle. Berikut ditampilkan salah satu foto dari gedung PT Bell Foods Indonesia yang berada di Kompleks Citra Indah Bukit Bunga, nomor 3, Kaving PA 12, Jalan Raya Jonggol, nomor kilometer 23, Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16830. Berikutnya adalah struktur organisasi PT Bell Foods Indonesia. PT Bell Foods Indonesia telah memiliki struktur organisasi yang jelas, serta manajemen organisasi yang baik sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sistem organisasi sangat diperlukan untuk pengaturan tugas, tanggung jawab, dan wewenang terhadap operasi perusahaan. Chief Financial Officer merupakan kepala pejabat keuangan yang ada di PT Bell Foods Indonesia. Jabatan CFO di perusahaan ini bertanggung jawab sebagai pengelola resiko keuangan perusahaan dan analisis data. CFO juga bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi. CFO juga memberikan laporan kepada Dewan Direksi. Berikut ini akan dijabarkan uraian singkat mengenai beberapa departemen di PT Bell Foods Indonesia serta gambaran pengaturan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama adalah produksi.
Departemen ini merupakan departemen utama yang bertanggung jawab atas proses produksi. Departemen ini memiliki 5 bagian proses pengolahan, yaitu pengolahan nugget dan patty, produk bakery, cornet, dan bakso atau line dimsum, produk beef, dan produk sosis. Setiap line proses memiliki seorang supervisor dan keseluruhan line pengolahan dikepalai oleh seorang manajer produksi. Departemen ini sangat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses produksi, mulai dari persiapan bahan baku sampai penyimpanan produk akhir. Departemen produksi juga harus mempertanggungjawabkan hasil produk, mutu produk, serta efisiensi waktu dan material sesuai target perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama dengan Departemen QA atau QC untuk mendapatkan produk akhir yang optimal, bermutu tinggi, serta sesuai spesifikasi yang ditargetkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah Research and Development atau R&D. Departemen ini bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan formulasi bahan untuk mendapatkan variasi jenis produk baru serta mempertahankan konsisten formula atau melakukan perubahan formula bahan yang diinginkan. Departemen R&D terbagi lagi menjadi 2 bagian departemen, yaitu R&D bagian produk atau R&D product dan R&D bagian premix atau R&D premix. Yang pertama yaitu adalah R&D produk. R&D bagian produk bertanggung jawab terhadap ide dan pengembangan produk meliputi inovasi produk baru maupun pengembangan produk yang telah ada. Bagian ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan trial baik dalam skala laboratorium maupun skala produksi, menentukan parameter proses, penetapan komposisi bahan-bahan, serta metode kerja yang harus dilakukan terhadap produk baru, melakukan presentasi hasil terhadap pengembangan produk yang dilakukan, serta memberikan training kepada pekerja dan operator terkait pelaksanaan produksi produk baru skala produksi. Yang kedua adalah R&D premix. R&D bagian premix bertanggung jawab terhadap pengembangan serta konsistensi formulasi bumbu maupun bahan penunjang produk. Bagian ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap trial penggunaan formulasi bahan atau bumbu baru terhadap produk yang telah ada serta pengawasan terhadap citra rasa dan karakteristik produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah Quality Assurance dan Quality Control atau KA/QC. Departemen ini bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas produk, parameter proses, dan kondisi lingkungan produksi. Departemen ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian QA dan QC, di mana setiap bagian juga terbagi lagi sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Yang pertama akan kita bahas adalah Quality Assurance atau QA. Bagian QA memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap terlaksananya GMP atau Good Morning Manufacturing Practices dan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Mengatur dokumen, menyiapkan hal-hal yang terkait dalam perusahaan registrasi halal dan Departemen Kesehatan, serta melakukan pengawasan terhadap sanitasi lingkungan pabrik, peralatan dan para pekerja pabrik, serta penyusunan SOP dan SSOP. Dalam menjalankan sistem mutu secara keseluruhan, pihak QA juga bertugas melaksanakan audit internal terkait pengawasan proses produksi dan sistem kerja dengan melakukan kerjasama dengan departemen lain seperti R&D dan produksi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah Quality Control atau QC. Bagian QC bertugas mengawasi proses produksi melalui pengecekan standar mutu proses produksi dan bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk sehingga produk yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, QC terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian laboratorium dan bagian line process. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, Production Planning and Inventory Control atau PPIC. Departemen ini bertanggung jawab dalam penyediaan seluruh bahan baku hingga bahan kemasan serta perlengkapan penunjang yang diperlukan produksi selama proses produksi berlangsung. Tugas lain dari departemen ini adalah membuat perencanaan produksi setiap minggu dalam suatu jadwal pesanan kerja atau work order atau WO mingguan sesuai dengan permintaan pasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, departemen ini menjadi penghubung antara pihak marketing dengan bagian produksi untuk memenuhi pesanan produksi sesuai jumlah dan jangka waktu yang diinginkan. Selanjutnya, yang kelima adalah Plant Engineer.
Departemen ini bertanggung jawab terhadap teknologi fasilitas produksi berikut penunjangan seperti mesin, suplai uap, air, dan listrik agar tetap dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan optimal selama proses produksi berlangsung. Departemen ini memiliki pembagian tugas untuk masing-masing staf yang tersusun dalam tabel pembagian kerja. Dalam pembagian tugasnya, karyawan bagian engineering selalu berkeliling di sepanjang line proses pengolahan untuk memantau kondisi proses. Jika terdapat ketidakstabilan suhu atau kerusakan mesin, bagian ini harus dengan segera melakukan penanganan melalui tindakan yang tepat agar proses produksi dapat kembali berjalan dengan normal. Selanjutnya yang keenam adalah productivity. Departemen ini bertanggung jawab terhadap penerimaan, penyimpanan, serta pengelolaan barang seperti produk jadi, bahan baku dan pelengkap, bahan-bahan penunjang produksi, serta stok material maupun produk dari dalam gudang. Tugas lain dari departemen ini adalah melakukan dokumentasi terkait sistem penggudangan, meliputi keluar masuknya barang, serta memastikan berjalannya sistem FIFO atau First Expired First Out maupun FIFO, First In First Out, yang harus diterapkan selama penyimpanan dan distribusi barang dalam gudang. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah HRGA. Departemen ini terdiri dari bagian HRD atau Human Resource Development, GA General Affairs, dan Legal. Bagian HRD bertanggung jawab terhadap recruitment atau penerimaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, industrial relations atau sanksi karyawan PHK, sidang dan mediasi, dan payroll atau biaya keuangan meliputi penggajian, benefit, dan asuransi. Bagian GA bertanggung jawab terhadap penjadwalan kegiatan kantor, maintenance building, kendaraan, serta kondisi dalam dan luar bangunan. Bagian GA juga bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pihak luar maupun dengan kantor-kantor cabang, sedangkan bagian legal bertanggung jawab atas keseluruhan aspek hukum yang berhubungan dengan perusahaan, terkait dengan kegiatan maupun dokumentasi. Aspek hukum antara lain mengenai perizinan dengan pemerintah, sewa tanah, dan gedung. Departemen ini dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas penerapan kedisiplinan karyawan secara berkesinambungan, mengkoordinasikan pembukuan keluar masuk barang, melakukan koordinasi dengan security dan seluruh karyawan, serta menyusun laporan administrasi keuangan pabrik secara lengkap. Agenda yang ketiga adalah memperkenalkan produk dari Bell Foods Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa Bell Foods merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan beku atau frozen food. Berikut ini adalah beberapa contoh dari produk Bell Foods yang paling banyak dipilih oleh masyarakat di Indonesia. Ini adalah salah satu produk-produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk yang pertama ada Chicken Nugget Crunchy, yang kedua ada Gangnam Chicken, yang ketiga ada Itaewon Chicken, yang keempat ada Royal Cheese Bites, yang kelima ada Chicken Nugget Ceria, dan yang keenam adalah Chicken Sauces. Agenda keempat yaitu visi dan misi dari PT Bell Foods Indonesia. Visi dari PT Bell Foods Indonesia yaitu menjadikan perusahaan makanan beku terkemuka di Indonesia berbasis industri perunggasan terintegrasi yang menciptakan iklim saham terbaik bagi para pemangku kepentingan. Misi dari PT Bell Foods Indonesia yaitu 1. Menghasilkan produk bermutu tinggi dan inovasi untuk para pelanggannya. Yang kedua, menciptakan keuntungan bagi para mitra bisnis melalui operasional yang bertaraf internasional. Yang ketiga, merekrut, mengembangkan, dan memberikan penghargaan kepada para pekerja profesional yang berprestasi di lingkungan kerjanya. Yang keempat, secara aktif memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Agenda yang kelima yaitu adalah strategi pemasaran. Pemasaran untuk produk Bell Foods. Produk Bell Foods sangat banyak dijumpai baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Selain itu, Bell Foods juga memasok makanan olahan jadi ke beberapa international fast food di Indonesia, kafe, dan restoran lainnya. Berdasarkan anggaran dasar Bell Foods Indonesia, maksud dan tujuan Bell Foods Indonesia adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam mendistribusikan produknya, Bell Foods bekerjasama dengan beberapa pasar yang ada di Indonesia, yang dimana terdapat 4 segmen pasar dalam pendistribusian produk dari Bell Foods, yaitu retail modern market, traditional market, 20 international restaurant chains, dan local restaurant chains. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang mudah dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan target pasar. Yang kedua, membuat keunikan dari produk. Yang ketiga, membuat konsep branding yang efektif.
Yang keempat, menggunakan media sosial sebagai alat promosi. Yang kelima, beriklan pada platform online. Yang keenam, menggunakan reseller. Yang ketujuh, membuat sistem franchise. Yang kedelapan, menjual produk pada marketplace. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.